Nah, Muqaddimah ke-8 hanya mengatakan apa? Bahwa silsilah yang sebelumnya itu, yakni yang akal ini disebut apa? Disebut malaikat Ulia atau Jabarut. Kemudian dan hakikatnya adalah apa? Adalah dia non dimensi, kecuali yang akal akhir itu sudah mulai memiliki dimensi tapi tidak sedimensi barzah. Tidak bisa dibayangin orang non materi. Jadi sudah mulai terdapat kedetail-detailan tapi tidak ada aktivitas sebagaimana aktivitasnya alam barzah gitu. Nah, dari situ lahirlah yang dari akal terakhir itu lahirnya akal lahirlah makhluk barzah atau malaikat barzah yang bersujud kepada Nabi Adam keseluruhannya itu. Begitu. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baru dari barzah ini terciptalah apa yang disebut alam materi. Nah, penyimpulan dia, muqaddimah ke-9 minal akal akhir yasduru ma yusamma al malakut wal misal wal qada wal qadar wal barzah bainal mujarrad wal mutlaq wal madi wal mutlaq wal lauhul kulli. Ta'rifu anha mujarrad. Jadi sekali lagi saya tulis Arab, saya baca Arabnya ini karena saya tulis untuk dulu apa? Untuk ceramah tahun lalu di keluarga Arab, yakni ala kulli hal. Jadi dari akal terakhir ini keluar apa? Terlahir makhluk atau malaikat barzah. Terus yang ke-10, ini mukaddimah ke-10, ini mukaddimah yang ini nih, yang dari 7, 8, 9, 10, 11 ini semacam penyimpulan dari yang sudah dijelasin. Mukaddimah ke-10 apa? Minal misal yasdurul alamil mati. Jadi dari yasduru al-alamul mati. Jadi dari alam misal, dari makhluk barzah, malaikat barzah apa? Keluar atau terlahir yang disebut materi, alam antariksa yang sangat luas ini. Yang ke-11 apa? Setengah kesimpulan fal mudabbir, fal mudir, fal mudirul barzah wal akal wal mudirut tabi'ah wal barzah awil malakut. Kalau begitu, mudabbir atau mudir, yakni pengurus. Jadi kesimpulannya kalau dari makhluk akal, setelah akal terakhir terlahir makhluk barzah, dari makhluk barzah terlahir makhluk materi, maka yang di atasnya mengatur yang di bawahnya. Karena itu barzah mengatur alam materi, maka itu disebut apa oleh Allah dalam Quran? Fal mudabbirati amra. Allah bersumpah bahkan. Jadi saking mulianya makhluk-makhluk ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sumpah itu harus memakai yang hebat gitu, yang pokoknya yang hebat deh. Nah, Allah bersumpah demi yang hebat ini, yakni siapa yang hebat? Fal mudabbirati amra. Pengurus seluruh urusan. Nah, para pengurus. Nah, jadi fal mudabbirat, jadi para pengurus urusan-urusan. Jadi banyak di barzah ini malaikatnya. Mengurus apa saja. Ada yang mengurus udang, urus ikan teri, ikan tokol, ikan tuna, apalagi ikan mujair, ikan apa saja dari seluruh makhluk laut, makhluk darat, miliaran makhluk. Jadi miliaran malaikat. Nah, jadi pengatur daripada alam materi ini apa? Makhluk barzah, malaikat barzah. Sementara pengatur barzah adalah makhluk akal, yakni akal yang terakhir itu. Jadi ibaratnya Allah dalam memerintah alam materi ini baru dimulai dari mana? Dari arsy itu, dari akal terakhir itu. Baru keluar perintah-perintahnya melalui akal 1, 2, 3 sampai akhir. Keluar perintahnya kemana? Mulai bercabang nih. Kemana? Bercabangnya ke malaikat-malaikat yang ada di barzah. Tadinya belum ada bercabang. Dari malaikat 1 ke 2 belum bercabang, 2 ke 3 belum bercabang, dan seterusnya. Sampai ke akal akhir, baru perintahnya bercabang. Nah, baru di situ ada cabang, walaupun belum ada materi.
Tapi bentuk-bentuk apa semua sudah ada. Nah, makanya disitulah yang disebut menteri. Di atas menteri siapa? Singgasana. Makanya akal satu disebut arash atau singgasana. Nah, dari situ, dari malaikat ini, baru dia, para menteri ini sibuk mengurus alam materi sesuai dengan perintah Allah. La ya'suna ma amarahumullah, dalam ayat yang lain dikatakan mereka ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah sampai kepada mukaddimah ke-11, insyaallah besok yang ke-12 dan seterusnya, insyaallah sampai penyimpulan akhir. Mudah-mudahan tidak ada halangan untuk bertabaruk malam ini. Kita akan bertabaruk kepada duka Karbala yang berkenaan dengan salah satu pahlawan yang ada, yaitu putra Imam Hasan. Jadi sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Putra Imam Hasan alaihissalam yang bernama Qasim. Nah, jadi ketika memang saya akan insyaallah akan membawakan duka lain juga malam ini, bertabaruk dengan duka siapa? Duka Ali Asgar. Kalau antum masih ingat Ali Asgar yang masih bayi itu, yang dipanah sampai tembus. Nah, insyaallah kita akan kidungkan beberapa menit. Insyaallah mudah-mudahan saya terbantu juga dengan kehusukan antum, keikhlasan antum, sehingga lancar berkata-kata, sehingga dapat mengurai dengan hikmat duka Ahlul Bait. Jadi bantulah saya juga dengan doa antum supaya sama-sama saling lancar, baik yang bicara atau yang mendengarkan. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam padamu ya Maula Husain. Salam padamu ya Maula. Tujukan seluruh perasaan kita ke Karbala. Salam padamu ya Husain. Salam padamu Maula. Salam padamu ya Husain. Salam padamu ya Maula Husain. Salam padamu. Dalam salah satu percakapan Imam Husain dengan keponakannya, yakni putra Imam Hasan alaihissalam, yaitu yang bernama Qasim, karena situasi sudah mencekam, bukan mencekam dalam artian mereka takut, yakni mencekam dalam artian siap perang, siap syahid. Qasim bin Hasan masih muda, jadi masih muda beliau ini, bertanya kepada pamannya, wahai pamanku, wahai imamku, apakah aku besok punya potensi untuk syahid? Ya Allah. Ya Allah, bayangin orang yang begitu takwa, dididik oleh keluarga maksum, apalagi kita yang seperti ini. Beliau bertanya, ya paman Husain, apakah aku ini tergolong yang akan syahid besok, wahai paman? Imam Husain menoleh kepadanya, dalam menatapnya, dan Imam Husain masih teringat juga kepada tanggung jawabnya yang dititipi anak-anak oleh Imam Hasan sebelum syahidnya. Karena Imam Husain merasa wajib melindungi Qasim
sebagai amanat dari ayahnya. Tidak langsung menjawab, tapi beliau balas bertanya. Apa kata Imam Husin? Ya ibna akhi, kaifal mautu indak? Wahai keponakanku, wahai anak saudaraku, bagaimana kamu memandang mati? Apa pendapatmu tentang mati? Qasim menjawab dengan jawaban yang tidak bisa kita menahan tangis kita. Ya pendek jawabannya. Ya ahla minal asal. Ya Allah. Kata Qasim apa? Wahai paman, lebih manis dari madu. Ya Allah, ya Allah. Hebatnya mereka itu. Nabi selalu berkata, mutu qabla anta mutu, matilah sebelum kalian mati secara natural. Juga mengatakan mukmin itu setiap harinya mati 50 kali. Al-mu'min yamutuna khamsuna marrah kulli yawm. Khamsina marrah kulli yawm. Jadi mati 50 kali sehari. Mau marah mati, mau cinta dunia mati, ini mati, mau haram mati. Orang kalau mengamalkan anjuran Nabi ini, maka akan berkata seperti Qasim, ya ahla minal asal, lebih manis dari madu. Kenapa? Karena sudah tidak punya ikatan lagi dengan dunia. Makan, minum, semua dikerjakan karena Allah, bukan karena suka. Membela diri kalau dipukul orang, dipanah orang juga karena Allah. Yang mewajibkan membela diri bukan karena suka nyawa, bukan karena suka kesehatan. Kalau makan juga begitu, karena diperintah Allah menjaga amanat badan, bukan karena suka. Karena itu bagi golongan seperti ini, bagi golongan seperti Imam Ali yang Rasulullah mengatakan, man arada an yanzura ila mayyitin yamshi falyanzur ila Ali. Siapa yang ingin melihat mayat berjalan, lihatlah pada Ali. Karena itu orang-orang yang seperti ini bukan lagi takut melihat mati, tapi pasti akan melihat sebagai rahmat yang manis, yang indah melebihi madu. Kenapa? Karena gangguan dari materi ini, gangguan lebih mengkasyaf Tuhan, karena materi sudah tidak mengganggunya. Nah, tapi keterikatan ruhnya terhadap badannya tetap akan menghalangi kesempurnaan yang lebih tinggi dari kasyaf-kasyafnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qasim menjawab, ya ahla minal asal. Dalam kisah yang saya baca tidak disebutkan Imam Husin menjawab syahid atau tidaknya. Lalu besok harinya ketika para sahabat sudah syahid semua, Imam Husin sudah tidak ada penolongnya. Qasim mencari baju perang, karena masih muda, jadi masih kecil lah badannya, tidak standar. Ada songkok perang, yang songkok baja, dicoba dipasang tapi longgar. Akhirnya beliau menghempaskan itu dan hanya pakai serban saja. Jadi kalau sekali kena tebas bagian kepala, sudah pasti kena kepalanya. Ya Allah. Lalu mengambil pedangnya dan meminta izin kepada Imam Husin, pamannya. Wahai paman, izinkan aku maju. Imam Husin tidak mengizinkan. Ya Allah, Imam Husin tidak mengizinkan, tidak mengizinkan. Apa yang dilakukan Qasim? Mencium tangan Imam Husin. Yang dilakukan Qasim mencium tangan Imam Husin, merayu, wahai paman, sambil menangis. Izinkan aku maju. Izinkan aku maju, wahai pamanku, izinkan.
Tapi Imam Husain tetap tidak mengizinkannya. Tahu apa yang dilakukan Qasim? Ya Allah, Qasim menjatuhkan diri ke bumi, mencium kaki Imam Husain. Imam Husain bukan tidak ingin mengizinkan pergi, tapi masih ingat pesan saudaranya untuk menjaga anak-anaknya. Tapi karena Qasim sebegitu bertekad sampai mencium kaki Imam Husain, maka akhirnya diangkatlah bahu Qasim. Ya Allah, dirangkulnya erat-erat oleh Maula Husain. Ya Allah, keduanya bertangisan. Kemudian Imam Husain berkata, "Wahai keponakanku, sekarang ku izinkan engkau untuk maju. Sebagaimana sudah saya katakan, perang terjadi 2 kali. Pertama, pasukan melawan pasukan, tapi setelah duhur satu melawan ribuan. Jadi pasukan Imam Husain satu-satu maju dengan izin Imam Husain. Setelah semua sahabat dan senior-senior sudah tidak ada, tinggal Qasim yang paling senior kira-kira yang ada. Kecuali Abbas. Abbas memang tidak pernah diizinkan. Kecuali akhir insyaAllah insyaAllah tanggal malam 9 insyaAllah kita akan bertabaruk kepada Hazrat Abbas. Sudah tentu Abbas selalu minta izin, tapi tidak pernah diizinkan oleh Imam Husain. Ada sebabnya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Akhirnya Qasim mengambil kuda. Ketika naik kuda, tahu kakinya tidak sampai kepada tempat kaki yang ada di pelana kuda itu. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Akhirnya Qasim maju ke medan laga. Tebas kanan, tebas kiri. Akhirnya Qasim tenggelam dalam lautan durjana. Dipanahi, ditebasi, ditombaki, kanan, kiri, belakang. Ya Allah, Ya Allah. Akhirnya Qasim, putra Imam Hasan, tersungkur ke bumi Nainawa, ke bumi Karbala. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami berlindung dan berlepas diri. Ya Allah, kami berlepas diri dari kejahatan mereka. Ya Rahman, Ya Rahim, kami simpatik dan kagum serta beriman kepada Imam Hasan dan Imam Husain dan kepada perjuangan mereka. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, percikanlah barakah mereka kepada kami hingga hidup kami lebih baik. Ya Allah, hingga kami lebih siap dan lebih bagus dan lebih baik mempersiapkan kematian yang setiap hari, Ya Allah, bisa datang pada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Untuk syair yang harus antum hafalkan, yaitu yang 4 bait pertama. Sejuta lautan genangan air mata, sejuta lautan genangan air mata, kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Saya berikan contoh lagunya.
sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Nah, kalau saya sudah sampai ke situ, antum ikut. Tepukannya semestinya jarang-jarang, tapi karena susah ini lagunya, saya berikan not yang cepat saja. Saya ulangi lagi contoh lagunya. Sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Saya beri contoh dulu dengan not tepukan dada. Sejuta lautan. Nah, begini tepukannya. Jadi cepat. Tapi jangan dipercepat lagi ya. Sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Ayo bersama. Sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farujahum. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Lagi. Sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Namun tak pernah ia mampu untuk melukiskan duka Zainab. Namun tak pernah ia mampu untuk melukiskan duka Sukainah ketika terpaksa memandangi tubuh Husain yang tak berkepala. Ketika terpaksa memandangi
kepala Husin mengering di atas tombak. Jawab. Sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Namun tak pernah ia mampu untuk melukiskan dukanya Husein. Namun tak pernah ia mampu untuk melukiskan duka sang Abbas ketika terpaksa memandangi putri-putri kehausan, ketika terpaksa memandangi putri-putri bertangisan. Jawab. Sejuta lautan tangisan. Sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Namun tak pernah ia mampu untuk melukiskan dukanya Husein. Namun tak pernah ia mampu untuk melukiskan duka sang Abbas ketika terpaksa memandangi putri-putri kehausan, ketika terpaksa memandangi putri-putri bertangisan. Jawab. Sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Ya Husein. Namun tak pernah ia mampu untuk melukiskan duka Fatimah. Ya Zahra. Ya Zahra. Namun tak pernah ia mampu untuk melukiskan duka Fatimah. Namun tak pernah ia mampu untuk melukiskan duka Rasulullah ketika terpaksa memandangi tubuh Husin bergelimang darah, ketika terpaksa mengubur
menguburkan badan Husain tanpa kepala. Sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan genangan air telah terdengar di sepanjang masa. Namun tak pernah ia mampu untuk melukiskan duka Fatimah. Namun tak pernah ia mampu untuk melukiskan duka Rasulullah ketika terpaksa memandangi tubuh Husain bergelimang darah. Ketika terpaksa menguburkan badan Husain tanpa kepala. Sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Ali Akbar, Ali Asgar dan Abbas kini syahid setelah semua para sahabat syahid diiringi oleh jeritan wanita. Ya Husain, Ali Akbar, Ali Asgar dan Abbas kini syahid setelah semua para sahabat syahid diiringi oleh jeritan wanita. Kini Maula Husain tinggal sendiri menyongsong hujan panah dan sabetan pedang. Kini ia pun tergeletak tak berdaya. Ali Akbar, Ali Asgar dan Abbas kini syahid setelah semua para sahabat syahid diiringi oleh jeritan wanita. Kini Maula Husain tinggal sendiri menyongsong hujan panah dan sabetan pedang. Kini ia pun tergeletak tak berdaya. Apalagi setelah Syimir duduk di dadanya dengan lantang menyabetkan pedang di lehernya. Terasa sakit, nyeri sekali hingga ia mengejang-ngejang. Inilah akhir dari hidup Maula Husain, cucu Nabi. Sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Kini para putri Nabi diserang, kemah-kemah mereka dibakar, diiringi oleh jeritan menyayat. Ketika Imam Husain sudah terbantai, giliran kemah-kemah wanita yang diserang. Ya Allah,
Kini para putri Nabi sarang, kemah-kemah mereka dibakar, diiringi oleh jeritan menyayat. Masihkah musuh-musuh sanggup berkata bahwa mereka juga umat Nabi kita, sementara cucu-cucunya dibantai, disiksa. Ya Husain, kini para putri Nabi diserang, kemah-kemah mereka dibakar, diiringi oleh jeritan menyayat. Ya Husain, kini para putri Nabi diserang, kemah-kemah mereka dibakar, diiringi oleh jeritan menyayat. Masihkah musuh-musuh sanggup berkata bahwa mereka juga umat Nabi kita, sementara cucu-cucunya dibantai, disiksa. Apalagi ketika putri-putri Nabi ditawan, dirantai erat, dibawa jadi tontonan, terasa sakit, nyeri di hati, tapi mereka tak berdaya. Inilah akhir yang sedih dari bumi Nainawa. Inilah akhir tragedi yang sedih dari bumi Karbala. Jawab, sejuta tangisan air kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Kini para putri Nabi diserang, kemah-kemah mereka dibakar, diiringi oleh jeritan menyayat. Ya Husain, kini para putri Nabi diserang, kemah-kemah mereka dibakar, diiringi oleh jeritan menyayat. Masihkah musuh-musuh sanggup berkata bahwa mereka juga umat Nabi kita, sementara cucu-cucunya dibantai, disiksa. Apalagi ketika putri-putri Nabi ditawan, dirantai erat, dibawa jadi tontonan, terasa sakit, nyeri di hati, tapi mereka tak berdaya. Inilah akhir tragedi yang sedih dari bumi Nainawa. Inilah akhir tragedi yang sedih dari bumi Karbala. Sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah
terdengar di sepanjang masa. Sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Sejuta lautan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Sejuta lautan genangan air mata kini telah tertimbun sepanjang masa. Sejuta lautan jerit dan tangisan telah terdengar di sepanjang masa. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. 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 Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, datanglah, datanglah. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, datanglah kemari. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, datanglah kemari. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, datanglah kemari. Ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, datanglah kemari. Ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, datanglah kemari. Ya Zahra, ya Allah. Ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, datanglah kemari. Ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, datanglah kemari. Ya Nabi, ya Ali, ya Nabi, ya Ali, datanglah kemari. Ya Nabi, ya Ali, ya Nabi, ya Ali, ya Nabi, ya Ali, datanglah kemari. Ya Mahdi, ya Mahdi, datanglah kemari. Ya Mahdi, ya Mahdi, ya Mahdi, ya Mahdi, datanglah kemari. Ya Mahdi, ya Mahdi, ya Mahdi, adrikna, adrikna. Ya Mahdi, ya Mahdi, ya Mahdi, adrikna. Ya Mahdi, ya Mahdi, ya Mahdi, adrikna. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, terimalah. Ya Husain, ya Husain, terimalah. Ya Husain, ya Husain, terimalah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita tutup dengan doa.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terimalah pengabdian yang tak seberapa ini, Ya Allah, dengan pahala yang tak terhingga, Ya Allah. Ikutkanlah juga kedua orang tua kami, Ya Allah, Ya Allah, dan orang-orang yang berjasa pada kami, dan seluruh syuhada Islam, Ya Allah, Ya Rahman, khususan syuhada Karbala, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sampaikan juga pahalanya, Ya Allah, untuk para mukminin dan mukminat yang telah meninggalkan kita. Ya Allah, para ulama, para syuhada, para ulama, khususnya Imam Khomeini. Ya Allah, lindungi kami semua dari keburukan dunia akhirat dan dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh kami, musuh-musuh kebenaran, Ya Allah. Begitu juga lindungi keluarga kami, Ya Allah, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ini. Para ulama, Ya Allah, khususnya rahbar tercinta, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, izinkanlah, percikan Karbala kepada semua hati kaum mukminin dan muslimah, mukminin mukminat, muslimin dan muslimat, sehingga mereka, Ya Allah, tidak bertikai, tidak saling bertikai di dalam, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menjatuhkan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dan berilah rahmat-Mu kepada kami, hingga kami saling tolong-menolong walaupun dalam keberbedaan. Hancurkan kaum kafirin, tipu daya mereka, Ya Allah, dan antek-anteknya, Ya Allah, amin, Ya Allah, amin, Ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, keluarga kami, kerabat kami, teman-teman kami, guru-guru kami, orang yang berjasa kepada kami, mukminin mukminat, muslimin dan muslimat, al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan pisahkan kami dari keridhaan-Mu, dari agama-Mu, dari Nabi-Mu, dari Ahlul Bait Nabi-Mu, dari Quran-Mu. Ya Allah, di dunia dan di kubur dan di akhirat nanti. Berikan syafaat mereka, Ya Allah, para maksumin kepada kami di dunia ini, di kubur nanti dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah a'malakum. Semoga diterima semuanya. Amin.